Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai seleksi masuk kedinasan, terutama di bidang TIU atau tes intelijen sumut. Nah, sekarang kita sudah masuk ke soal nomor 51 dan 52. Ini kayaknya ya. Ini kayaknya bagian TIU di seleksi kedinasan pada tahun tertentu. Jadi aku nggak tahu itu ya di tahun berapa ini. Pokoknya ini adalah salah satu request dari penonton aku ya. Jadi dia langsung ngasih screenshotannya. Nah, jadi aku di sini hanya menjawab apa yang dia sarankan gitu ya, atau dia ajukan ke aku. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke pembahasannya. Nomor 51, jika 3x kurang 2y sama dengan 15 dan 4x kurang 5y sama dengan 13, maka x2, oke, ini mungkin x kuadrat ya. Karena biasanya penggunaan kata 2 kalau di depan itu adalah perkalian. Kalau di belakang biasanya itu adalah sebuah pangkat gitu ya, teman-teman ya. Ini kayaknya ada salah ketik dalam Microsoft Word. Oke, kita langsung ke pembahasan. Katanya ada sebuah persamaan 3x dikurangi 4y ya. Itu sama dengan 15. Dan satu lagi apa? 2y ya. 4x kurang 5y. 4x kurang 5y. 4x kurangi 5y sama dengan 13. Nah, mungkin cara tergampangnya adalah dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi teman-teman bisa menggunakan atau mengeliminasi salah satu variabel ya. Misalkan yang akan aku eliminasi adalah variabel x, sehingga nanti kan kita dapatnya yang y ya. Nah, gimana caranya? Ya, caranya adalah tinggal mengkalikan persamaan atas dan bawah sehingga koefisien dari variabel x itu sama gitu teman-teman ya. Misalkan persamaan atasnya kita kali 4, persamaan bawahnya kita kali 3. Kan yang atas tuh 12x. Yang bawahnya juga 12x, sehingga nanti kita bisa saling menghapuskan ya. Sehingga persamaannya itu akan menjadi seperti ini, teman-teman. Ini set. Nah, kan kita kali 12 ya. Kita kali 3, yang ini kita kali 4. Yang ini kali 3 ya. Nah, kalau persamaan 1 kali 4 jadinya 12x. Semua kalikan dengan 4 teman-teman ya. Dari sini ke sampai 15 kalikan 4. 2 kali 4 itu 8, negatif 8y sama dengan 15 kali 4 itu 60. Terus satu lagi persamaan ini kita kali 3. 4 kali 3 12x dikurangi 5 kali 3 itu 15y ya. Sama dengan 3 kali 13 itu 39. Nah, sekarang karena angka atau koefisien dari variabel yang akan kita hilangkan itu sama, kita tinggal kurangkan aja persamaan 1 dikurangi persamaan 2 gitu ya. Jadi kalau persamaan 1 dikurangi persamaan 2, nanti persamaan 2-nya itu akan kita kalikan dengan negatif semua ya. Jadi nanti kita punya gini. Ini yang persamaan 1 12x dikurangi 8y. Nah, persamaan 2-nya itu jadi negatif semua ya, atau dikali negatif. Negatif dari 12x dikurangi 15y. Nah, sama dengan 60 dikurangi, bukan ditambah ya, tapi dikurangi 39. Dikurangi yang bawah. Sehingga apa? Sehingga kita kalau kita keluarkan, ini kan jadinya
negatif 12 ya, atau kita jangan dulu ke sana ya. Kita hapus dulu bracketnya ya, atau kurungnya. Dikurangi 12x ya, ini kita kalikan dengan negatif. Terus yang ini negatif kali negatif sama dengan positif ya, plus 15y. Nah, 60 kurang 39 itu 21. Nah, ini bisa saya menghilangkan teman-teman ya. 12x dikurangi 12x itu 0. Nah, berarti sisa 15y dikurangi 8y sama dengan 21. Nah, sekarang 15 kurang 8y itu adalah 7 ya. 7y sama dengan 21. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui nilai y, berarti y harus sendirian di ruasnya. Nah, berarti tinggal memindahkan yang 7. Karena 7 nempel dengan y, berarti ketika pindah ke ruas kanan, jadinya pembagian ya. 21 bagi 7. Dapatlah 3 ya. Nah, setelah itu, karena kita udah dapat salah satu nilai variabelnya, kita tinggal pilih untuk mensubstitusikan atau untuk memasukkan nilai y yang sudah kita ketahui ke salah satu persamaan yang ada di sini. Misalkan aku mau persamaan yang ini ya. Jadi nanti nilai y-nya kita masukin sebagai angka 3 ya. Jadi nanti kita bisa menentukan nilai x. Nah, ini ya. Sehingga 3x dikurangi 2y, y-nya itu kan 3 ya. Sama dengan 15. Nah, sekarang 3x-nya tetap. 2 kali 3 itu minus 6 sama dengan 15. Oke, kalau kita ingin mengetahui nilai x, berarti x harus sendirian di ruasnya. Misalkan di ruas kiri. Nah, berarti yang harus dipindahkan adalah 3 dan 6. Nah, karena ya ini diutamakan yang terpisah dulu dengan x ya. Jadi kita pindahkan dulu ini negatif 6 ya. Karena dia terpisah dengan x, berarti ketika dipindahkan ke kanan ya, dia akan berubah tanda saja, bukan berubah dari perkalian ke pembagian gitu ya, atau sebaliknya. Berarti kalau terpisah dengan x, dia akan berubah menjadi positif ya, sehingga ini 15 ditambah 6. Sehingga ini 3x sama dengan 12 sama 6 itu 21. Nah, ini karena kita ingin mengetahui nilai x, berarti 3-nya harus pindah ya. Karena 3-nya nempel dengan x, maka dia berubah menjadi pembagian ya. Justru nanti kalau misalkan ada yang di bawah ya, dia kan nempel tuh. X, misalkan x per 3 ya. Ini misalkan aja. Misalkan x per 3. Ini kan berupa pembagian, tapi dia nempel ya dengan x. Nah, maka ketika pindah ruas itu akan menjadi sebuah perkalian karena dia tadinya pembagian gitu ya. Nah, tadi ini karena nempel ya dengan x dan ini merupakan ya sebuah perkalian, maka nanti x-nya sama dengan 21 dibagi 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, jadi nilai x-nya 7 dan nilainya adalah 3. Sehingga berdasarkan soalnya, x kuadrat dikurangi 5y. Nah, jadi soalnya itu adalah x kuadrat dikurangi 5y sama dengan x kuadratnya adalah 7 pangkat 2. Dikurangi 5 dikali y. Y-nya adalah 3 ya. Ini ya, 3 nih. Sama dengan 7 kuadrat itu 49. Dikurangi 15 sama dengan 34 ya. Nah, jawabannya adalah 34. Gitu teman-teman ya. Nah, jawabannya B. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 52. Oke, sebentar. Kita mungkin hapus dulu ini supaya ada space. Jadi jawabannya 34 teman-teman ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, katanya nomor 52 ini tentang persen ya. Harga laptop dinaikkan 25% dari harga sebelumnya. Persentase penurunan harga agar laptop kembali seperti semula. Oke. Teman-teman, misalkan gini. Bayangkan aja
teman-teman punya barang yang akan dijual gitu ya. Dinaikkan sebesar 25% ya. Jadi misalkan barang itu adalah pensil. Harganya adalah 5.000 lah katakanlah ya. Nah, katanya harga pensilnya kita naikkan 25%. Berarti harga pensil baru itu setelah dinaikkan 25% adalah harga sebelumnya, harga awal ya 5.000 ditambah 25% dari 5.000. Gitu teman-teman ya, konsep dari persenan ya. Jadi 25% dari 5.000 berarti dikali 5.000 gitu ya. Jadi nanti kita punya 5.000 ditambah 25% itu kan sama dengan 25/100 dikali 5.000 ya. Ini sama dengan 5.000 ditambah 25 kali 5 itu 125. 12500 berarti 12500 dibagi 100 ya. Oh sorry, nolnya ada 3. 100. Ini coret nolnya 2, berarti atas juga harus coret nolnya 2. Gitu ya. Jadi ininya 1250. 1250. Nah, ternyata ketika harga pensil itu dinaikkan 20%, nah, artinya adalah pensil itu naik harganya sebesar 1.250 gitu ya. Jadi harga baru pensil itu adalah ini 5.000 ditambah 1.250. Jadinya 6.250. Nah, ini harga pensil barunya. Gitu ya. Nah, kalau mau menurunkan ya, kalau mau menurunkan ke harga semula, dari harga pensil yang baru, maka kita harus menurunkan berapa? Gitu ya. Tentunya kalau teman-teman menyangka jawabannya harus diturunkan 25%, itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Gitu ya. Tapi nanti tergantung dari tapi biasanya salah sih. Tergantung sama harga suatu barangnya. Gitu ya. Tapi biasanya salah. Oke. Harga pensil barunya 625. Kalau semisal teman-teman ingin mengikuti pasar lagi nih, ingin mengikuti harga pasar, nah teman-teman harus menurunkan harganya dari 6.250 menjadi kembali ke semula 5.000 gitu ya. Nah, gimana caranya? Gini ya. Kan harga pensil baru teman-teman itu adalah sekarang 6.250. Sekarang yang kita inginkan adalah kembali ke harga semula untuk pensilnya, yaitu 5.000. Berarti ini nanti sama dengan harga pensil baru ya. Harga pensil baru dikurangi harga pensil baru dikali persenannya. Gitu ya. Harga pensil baru dikurangi persenannya. Harga pensil baru ini harga barang aja tentunya umumnya dikali persenan ya. Jadi nanti kita punya 5.000 sama dengan 6.250 dikurangi 6.250 dikali misalkan Y ya. Y itu persen teman-teman ya. Ingat Y itu adalah persenan saat dia turun. Ini oke, ini disclaimer dulu, ini baru dasarnya teman-teman ya. Karena yang diminta oleh penonton yang kirim DM ke aku itu katanya jelasin dari dasarnya gitu ya. Oke. Sekarang kita pisahkan. Ini kan misah nih. Kalau kita ingin menentukan, kayak ini hilangin ya.
Kalau kita ingin menentukan Y persenannya, berarti Y harus sendirian di ruasnya, misalkan ruas kanan. Ya, berarti yang harus pindah adalah 6250 yang ini dan yang ini. Nah, karena yang terpisah dulu yang harus dipindahkan, berarti kita pindahin dulu yang ini. Berarti dari positif ke negatif. 5000 dikurangi 6250 sama dengan negatif 6250 Y ya. Sekarang ini berapa nih? Ini adalah negatif 1250 sama dengan negatif 6250 Y ya. Jadi nilai Y itu sama dengan, ini negatif dan negatif positif ya. Jadi 12560. Oke, supaya gak bingung kenapa Y-nya dipindahin ke kiri, kita tetap konsisten ya. Kita tetap di kanan. 1250 dibagi 6250. 6250 sama dengan Y ya. Y-nya tetap di kanan. Nah, sekarang kita sederhanakan nih. Teman-teman cari EPB-nya. Di sini aku nggak akan ngejelasin EPB-nya gimana. Atau mungkin, oke, sedikit jelasin ya tentunya. Supaya teman-teman gak bingung nih, gimana nih cara menyederhanakannya. Oke, aku akan tunjukkan ya. Angka pertama itu 1250. 1250. Ini akan kita cari EPB-nya ya. 1250 dan 62. Kenapa heksagon? 626 6250. 6250 ya. Nah, teman-teman pakai EPB dengan cara gimana pun bebas ya. Yang jelas ketika sebuah bilangan kita pilih untuk membagi keduanya, maka keduanya harus bisa habis dibagi. Ya, misalkan ini 10. 10 kan habis membagi kedua bilangan ini, jadi bisa kita lingkarin. Yang bawahnya sisa 1250, 125. Oke, yang kanannya itu adalah 625 ya, karena dibagi dengan 10 ya. Sekarang kita bagi terus sampai dia bersisa 1 ya. Kita bagi dengan 25 tentunya. Kita bagi dengan 25. Karena apa? Karena 25 ini habis membagi kedua yang ini ya. Yang ini sisa 5. Yang ini sisa 25. Oke, 25. Nah, ini masih ada lagi teman-teman ya. Kita bagi dengan 5 lagi. Ini keduanya habis bagi 5. Sisa 1 dan 5. Nah, kalau udah salah satunya 1, itu sudah cukup teman-teman ya. Berarti EPB-nya adalah perkalian dari ini, dan ini. Gitu ya. Sehingga nanti kalau kita bagikan dengan perkalian ini, hasilnya adalah 1 dan 5. Sehingga bentuk sederhananya adalah 1/5 teman-teman ya. Ikut yang ini ya. Ikut yang ini. Sama dengan Y. Nah, karena yang ditanyakan Y-nya adalah sebuah persen, berarti kita harus membuat 5 yang di bawah ini adalah 100. Nah, gimana caranya? 5 dikali berapa hasilnya 100? 20 ya. Jadi kita punya 1 dikali 20. Terus dibagi 5 dikali 20. Harus adil tentunya. Sama dengan Y. Kenapa ya di sana? 5 dikali 20. Kayaknya di sini. Jadi nilai Y adalah Y sama dengan 20/100. Nah, ingat teman-teman ya, kalau per 100 gini artinya dia persen, sehingga hasilnya adalah 20%. Gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.